Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam rubrik playlist politik Embongan. Kali ini tajuk yang aku tawarkan kepada kalian semuanya ya, sesuai dengan apa yang sedang bisa kita lihat ya di tengah arus perpolitikan kita ya, dan itu jelas tampak. Maka aku ambillah yang tampak itu dari sekian banyak yang tampak ya, menjadi tajuk yang aku sajikan untuk kalian semuanya, yaitu tim sukses rasa kabinet. Ya. Jadi tim sukses tapi rasanya kabinet gitu ya. Dan ini terjadi terang-terangan di depan mata kita ya. Dan juga bukan hanya kabinetnya saja, pimpinan daerah pun menjadi tim sukses. Gue nggak tahu aturannya gimana, apa memang boleh atau gimana juga nggak ngerti gue. Ya. Kemarin itu kita sudah pernah angkat ya, ada perumahan memang itu milik Pemkot gitu ya, dan warga di situ masang spanduk dari salah satu capres cawapres dan ternyata diturunkan. Nggak tahu kalau capres dan cawapres yang lainnya itu boleh nggak di situ. Tapi masalahnya begini loh, kalau rumah saja, kan itu hunian ini rumah toh ya, itu saja diupayakan netral, lalu bagaimana orang itu kan aktif, kalau rumah itu kan pasif. Orang-orang yang punya kekuasaan karena dia lagi menjabat, entah itu dalam kelompok kabinet ataupun dalam kelompok kepala-kepala daerah, gubernur sampai ke bawah itu ya, itu nggak ngerti gue aturan mainnya, nggak ngerti. Sebetulnya memang boleh lah itu jadi tim sukses kampanye atau gimana gitu. Lah kalau manusia aja boleh, kenapa rumah yang itu tidak bisa ngapa-ngapain, nggak punya otak rumah itu kan, kok nggak boleh gitu loh. Perumahan itu kan dia pasif gitu. Nah, ketika ada warganya masang salah satu balihonya dari cawapres yang mereka suka, akhirnya nggak boleh. Heran, nggak tahu aturan mainnya ini negara hukum apa negara kekuasaan juga. Jadi bingung lihatnya. Aku akan bicara jauh ke belakang dulu, 20 tahun lalu ya. Sudah ada 20 tahun belum kita reformasi. Kenapa sih dulu reformasi? Itu angkatan 98 tuh kemana semua tuh? Kenapa sih dulu kalian melakukan reformasi? Maka jawabnya kan karena sudah tidak merasa cocok lagi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Soeharto kan. Oleh Pak Harto, presiden yang keberapa? Kedua kita. Iya kan? Karena nggak merasa cocok kan, akhirnya direformasi, dan seperti yang kita tahu, berakhirlah kekuasaan Presiden Soeharto kan. Artinya banyak kebijakan-kebijakan tata kelola negara yang kalian tidak suka. Kan begitu. Kalau kalian suka, ngapain kalian reformasi? Oke. Dulu zaman Presiden Soeharto itu nggak terang-terangan seperti sekarang ini. Dulu memang semua disatukan ya. Kalau energi itu dimampatkan dan difokuskan untuk memompa daya dobraknya Golkar sebagai kendaraan politiknya Presiden Soeharto saat itu. Ya. Kalau soal coblos menyoblos, kalau pegawai negeri ya Golkar. Sampai dulu ada kuningisasi rumah-rumah, pagar-pagar rumah dicat kuning, itu ya Golkar. Ya. Jadi semua sebetulnya dulu itu apakah demokrasi? Gue pikir ya enggak juga lah.
demokrasian, iya. Karena yang demokrasi itu kan harus seimbang. Dulu kan tiga partai antara P3, PDI, dan Golkar itu nggak seimbang gitu. Jadi seolah-olah P3 dan PDI itu hanya sebagai pelengkap bahwa bisa dibilang oh demokrasi. Padahal ya partai tunggal seperti di negerinya Cino sana itu. Ya. Jadi belum pemilu kita sudah tahu Golkar lagi. Belum pemilu kita sudah tahu Soeharto lagi. Itu ya seperti itu dulu. Ya, seperti itu dulu. Dan kalian tidak senang toh? Kalian tidak senang itu toh? Gitu loh. Sehingga 98 ya mengadakan reformasi dan terjungkallah Pak Harto dari kursi kekuasaannya. Ya. Kalau dulu itu nggak terang-terangan gitu loh, dibungkus dengan istilah kunjungan kerja gitu. Pernah keceplosan salah satu pejabat saat itu, gue lupa ya, Dandim atau apa gitu ya, yang jelas dari militer bukan dari kepolisian gitu. Dia diwawancarai ya, kunjungan kerja, ditanyain kunjungan kerja, tapi dia ngomong ujung-ujungnya ya kampanye Golkar. Jadi dulu zamannya Soeharto itu dibungkus kunjungan kerja ke daerah, tapi ya kampanye Golkar. Kemana kunjungan kerja, kampanye Golkar. Semua instansi yang ada itu dimampatkan dan dipusatkan untuk memberikan daya dobrak yang kuat terhadap Golkar. Makanya selama pemerintahan Soeharto mana pernah PDI sama P3 menang tuh, nggak pernah. Nggak ada ceritanya. Buka catatan sejarah, nggak ada ceritanya. Ya, yang menang itu ya Golkar itu ya Soeharto itu. Sampai berapa? 36 tahun ya. Nah, itu dulu begitu. Jadi antara pejabat, entah itu sipil, militer, asalkan itu pegawai negeri ya, sama tim kampanye nggak jelas. Cuman dulu itu dibungkus oleh yang namanya kunjungan kerja. Tapi isinya ya kampanye Golkar. Jadi dulu masih ada ewuh pekewuhnya lah, masih ada sungkan-sungkannya, dibungkus kunjungan kerja gitu kan. Padahal kampanye Golkar gitu. Dan dulu kan itu kalian tidak senang. Kalau kalian tidak senang, kenapa sekarang dilakukan? Itu loh yang gue kadang-kadang, mulutnya itu ngaku-ngaku angkatan 98 tapi sekarang lain lagi ceritanya. Meskipun tidak semua tentunya, ada yang masih kencang. Ya, makanya nggak usah sok-sokan lah ya, sok-sokan bela rakyat untuk rakyat demi rakyat, ujung-ujungnya kursi kekuasaan, duit, perut lu aja yang lu urus. Ya. Jadi dulu dibenci, sekarang dilakukan. Gitu apa nggak malu ya? Dulu gitu gue nggak seneng dilakukan oleh Pak Harto. Sekarang kok gue melakukannya ya? Kan harus ada perenungan gitu loh. Pantes nggak gue ngelakukan yang dulu gue benci gitu. Ya. Jadi dulu begitu dibungkus kunjungan kerja jadi nggak jelas yang mana pejabat negara ya, pejabat pemerintahan, yang mana pejabat pemerintahan, yang mana tim sukses kampanye, nggak jelas. Cuman dulu masih dibungkus oleh kata-kata kunjungan kerja gitu ya. Terus bagaimana sekarang? Ya ini seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ngerti aturannya itu apa memang boleh, kalau boleh kok bisa boleh gitu loh. Harusnya kan stakeholder pemerintahan itu nggak boleh supaya benar-benar netral. Ya, entah itu kabinet sana, para menteri, entah itu kepala pemerintahan daerah, itu nggak boleh seharusnya. Biar pertarungannya itu fair gitu loh. Lah kalau itu didukung oleh para pejabat ya yang masih aktif lagi,
terus diadu dengan yang lainnya, ya ora fair toh. Nggak imbang, nonton juga males. Kamu nonton sepak bola Indonesia lawan Brasil, jelas males. Nggak imbang. Tapi kalau Brasil lawan Jerman, Brasil lawan Inggris, nah itu mungkin kita masih senang nonton. Ya, tapi Brasil lawan Indonesia, males kita nonton, jelas nggak imbang. Sama dengan ini, nggak imbang. Dan sekarang tanpa malu-malu lagi, bahkan dia proklamasi, memproklamirkan diri sebagai tim suksesnya cawapres ini, cawapres itu, cawapres ini dan itu, bla-blaan tanpa ada tedeng aling-aling. Gak ngerti gue kok bisa begitu. Kalaupun itu memang ternyata oleh KPU itu diizinkan, kenapa diizinkan? Undang-undangnya gimana sih? Kan seharusnya enggak, supaya netral. Yang gue bilang tadi di depan, rumah aja dibikin netral, nggak boleh ada spanduk kok. Ini manusia yang punya otak, bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggunakan kekuasaannya, kok dibiarin ikut jadi tim sukses? Kan jadi aneh gitu. Ya, sekarang ini bla-blaan. Bla-blaan tanpa malu, tanpa tedeng aling-aling, padahal dia masih menjabat. Ya, masih menjabat. Ini jadi masalah. Jadi kita melihat kabinet tak ubahnya dengan tim sukses capres-cawapres ini jadi kacau ya. Nggak ngerti ya kok bisa begitu ya. Nggak gentleman menurut gue. Kalau bertarung itu kan yang gentleman, yang sportif. Lah kalau sudah yang satunya di backup begitu besar, yang dua ini anak bawang, ya jelas saja kalah, bos. Ya. Jadi kita pertanyakan juga bedanya pemerintahan, ya. Bedanya ya, pejabat pemerintahan dengan tim sukses itu bedanya apa gitu loh. Kan sekarang setali tiga uang, kelaminnya nggak jelas. Kadang-kadang kunjungan seperti kemarin yang bilang nggak mau gini, terus nggak mau bilang amin, itu dia kapasitasnya sedang apa dia, sebagai tim sukses atau sebagai menteri saat itu, kan jadi kacau. Kalau bahasa duitnya itu jadi double accounting. Kelaminnya ganda, tinggal klak-klek ACDC, kapan jadi tim sukses, kapan jadi menteri, kapan jadi tim sukses, kapan jadi kepala pemerintahan daerah. Peraturan cemana peraturannya. Jadi kita bingung ya. Upaya mencampur adukkan urusan pemerintah dengan kabinet ya, tim sukses khususnya ya, kampanye Pilpres 2024 ini semacam ini ya. Ini tentu tidak sehat bagi keberlangsungan pemerintahan itu sendiri, nggak sehat. Kan dia jadi pecah. Nggak fokus dia. Apa cuti gitu. Terus kalau cuti siapa yang ngurusin? Misalkan dia jadi gubernur, pekerjaannya. Jangan-jangan gubernur dan wakil gubernur sama-sama jadi tim sukses. Kacau lagi. Terus menterinya itu gimana? Disuruh ngurusin rakyat, ngurusin cawapres, capres, jagoannya. Kan jadi kacau ya. Nggak genah ya. Seharusnya ya, kita itu dulu ngeritik apa yang dilakukan oleh Pak Harto. Ya sudah, itu jangan kita lakukan. Tapi yang herannya, yang katanya angkatan 98 ada yang berkoalisi ke sana itu. Ke kelompok yang nggak jelas antara tim suksesnya itu sebagai tim sukses atau sebagai menteri kabinet, nggak jelas. Itu ada itu. Nah dulu dia waktu jargon 98 tuh mbok ya mikir gitu loh. Terus apa nggak malu? Makanya gue sekarang 98, kalau ada orang sok-sokan ngomong 98 ya nggak semua sih. Gue lihat dulu 98 yang mana lo. Yang 25 karat atau yang karaten. Gitu loh. Ya.
Jadi kan orang ngomong A B C D A B C D belum dapat kursi, sudah dapat kursi mingkem dia. Terus nanti kalau diskusi pura-pura bego gitu, lolo gini. Dulu mulutnya itu tajam mengkritik pemerintahan. Sekarang sudah jadi tim sukses, sudah berkelompok koalisi ini tuh, kalau diskusi tuh pura-pura ngantuk, lolo gitu. Gue percaya apapun mimik mukanya, hati nuraninya itu bertentangan. Nggak enak orang hidup bertentangan itu. Satunya kata, ucapan dan hati itu yang enak. Ya. Jadi kita hormati institusi negara yang namanya kabinet itu seharusnya dihormati. Biar kabinet ngurusi pemerintahan. Kepala pemerintahan ngurusi kepala pemerintahan. Kalau itu levelnya daerah, entah gubernur, entah bupati, entah camat, entah wali kota. Biarin, jangan digoda mereka gitu loh. Apalagi bukan hanya digoda, dipaksa-paksa atau diancam-ancam. Kan jadi nggak enak ya. Seharusnya mereka memisahkan mana yang kabinet. Kabinet itu bersifatnya apa? Profesional. Kalau tim sukses itu politik. Beda. Profesional dan politisi itu beda. Cuman kalau dicampur-campur seperti tahu campur sekarang ini kan kacau. Nggak tahu tuh gimana kok bisa begitu ya. Coba kita lihat ini, ada beberapa yang gue tahu ya. Nih. Kalau ngomong dari tata negara ini ya, ini kacau ini. Ya, kita lihat ada Prabowo. Kalau Prabowo itu dia nyalon memang ya. Menteri Pertahanan dia kan. Terus ada si Julhas ini yang kemarin nggak ada tindakan apa-apa ketika dia mendiskreditkan sholat. Nggak boleh lah, sholat itu agung kok dibawa-bawa untuk kampanye ya. Julhas ini kan masih aktif kan sebagai Mendak. Terus Erlangga, Menteri Ekonomi, nggak tahu ekonomi lemah apa ekonomi kuat, nggak tahu ini ya. Dan ini kan cuma kabinet ya yang masih aktif di kabinet ya. Jadi nggak ngerti gimana, seharusnya kan nggak terjadi gitu ya. Kita yang dulu tidak suka dengan tata kelola yang diusung Pak Harto, sekarang kita lebih jelek dari Pak Harto. Kalau dulu masih ada malu-malunya, masih ada ewo-pekewonya, ya, kunjungan kerja sekarang enggak, belak-belakan, bahkan diproklamirkan. Ya, itulah adanya negara kita sedang bergoyang ini, arus politik di negara kita nggak tahu gimana akhirnya nanti ya. Apakah dengan pemilu ini yang biayanya juga tidak kecil ya, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik atau yang lebih parah lagi ya, nggak tahu lah. Tentunya harapan kita sih kita dapatkan pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik ya. Oke, sampai di sini dulu tajuk kita kali ini ya. Tim sukses rasa kabinet ya. Itu yang kita lihat ya. Baik di dunia berita virtual ya, maupun di omongan-omongan di warung kopi ya, begitu itu ya. Nggak jelas antara kabinet sebagai perspektif profesional dan tim sukses perspektif politis. Jadi kelaminnya itu kelamin ganda ya. Kapan maunya dia style aja gitu. Mau jadi tim sukses, klak, tombol tim sukses. Mau jadi menteri kabinet, klek, menteri kabinet. Jadi ACDC. Oke, sampai di sini dulu. Silakan tulis komentar Anda. Aku ingin tahu apa yang mungkin Anda punya komentar ya terkait dengan tim sukses rasa kabinet. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi. Ya, kita doakan bersama semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar sayang sama rakyatnya dan rakyat menghormati pemimpinnya untuk Indonesia yang lebih maju lagi, mencintai Indonesia tanpa lelah. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.